Perkenalkan, saya Inu Sujana Arja. Saya lahir tahun 1978, bulan November, tanggalnya 25. Saya semenjak SD, di bangku SD kelas 4, saya belajar berkesenian, istilahnya berkesenian. Dalam hal ini saya belajar menari topeng pada almarhum ayahanda saya. Kita tetap patokannya pada pelestarian seni tradisi khususnya tari topeng. Di luar itu kita juga ikut mengembangkan atau melestarikan seni-seni lainnya, tapi khususnya seni-seni tradisi Cirebon. Ya, jadi gini, terkait Sanggar sendiri, Sanggar Panji Asmara ini, kita tahu bahwa Sanggar Panji Asmara ini kalau ngelihat dari usianya ini sudah sangat lama sekali. Karena Panji Asmara ini berdiri itu 1969. 1969 ini tentunya sanggar ini didirikan oleh ayahanda saya yang sudah almarhum Sujana Arja. Itu didirikan oleh beliau, Sanggar Panji Asmara itu. Setelah almarhum bapak saya meninggal 2006, nah istilahnya digantikan oleh saya ininya yang ngurusin gitu. Panji Asmara ini berdiri 1969 hingga sekarang, tetap mempertahankan, tetap melestarikan yang namanya seni tari topeng itu sendiri. Itu dari semenjak awal berdiri hingga sekarang. Ini khususnya tari topeng, seni tari topeng Cirebon hingga sekarang ini. Panji Asmara ini dari dulu hingga sekarang tetap mempertahankan seni. Jadi kita utamanya adalah melestarikan dan mengembangkan seni khususnya tari topeng. Nah, tari topeng ini di dalamnya itu ada beberapa jenis atau beberapa wadah gitu. Tapi dalam perkembangan sekarang kita ibaratnya menyesuaikan dengan arus zaman gitu. Kita tetap patokannya pada pelestarian seni tradisi khususnya tari topeng. Di luar itu kita juga ikut mengembangkan atau melestarikan seni-seni lainnya, tapi khususnya seni-seni tradisi Cirebon. Jadi bukan saja hanya tari topeng, termasuk istilahnya kita ada seni sintren juga, kita lestarikan juga di sini gitu. Alhamdulillah kalau perkembangan kesenian tradisional, terutama topeng Cirebon yang ada di Jakarta, terutama yang bergelut di bidang seni tari topeng Jawa Barat, yang lebih spesifik lagi
tari topeng Cirebon. Alhamdulillah sangat berkembang. Artinya perkembangan di sini topeng Cirebon sebagai sumber acuan untuk menggarap satu karya seni tari khususnya. Jadi perkembangannya itu topeng Cirebon sebagai acuan untuk membuat satu tari kreasi baru yang berpatokan pada tari topeng. Jadi perkembangannya itu lebih kepada tolak ukur dan referensi. Bagaimana cara membuat satu karya seni yang baru. Sangat berperan sekali. Kemungkinan kalau tidak ada beliau, siapa lagi kita tahunya di antara salah satunya tari topeng Cirebon itu Pak Sujana. Dan yang lain juga masih banyak. Ini Rasina, terus gaya-gaya Gegesi, gaya-gaya Palimanan, gaya-gaya banyak di Cirebon itu. Itu baru satu wilayah Cirebon. Di antaranya Pak Sujana. Itu sangat berperan sekali dalam pelestarian seni budaya, terutama di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, sampai seluruh Indonesia. Itu salah satu tokoh bangsa, pahlawan bangsa di bidang seni budaya, terutama seni tari gaya Cirebon, gaya fisiknya itu sendiri. Upaya saya sebagai pelaku seni, ya, terutama dalam seni tari, ya saya harus mengembangkan dengan cara melatih. Saya membawa satu organisasi sanggar untuk melestarikan dan membina para generasi muda untuk minimal mempertahankan untuk membentengi masuknya di dalam era globalisasi, membentengi seni-seni budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, dengan karakter bangsa. Minimal generasi penerus bisa membentengi lah seni budaya dari luar negeri. Saya pernah nonton tari topeng di Sanggar Tari Panji Asmara, dan saya lihat dari para penonton sangat ramai dan antusias dengan tari topeng, karena itu kan budaya Indonesia juga. Jadi kayak kita melestarikanlah budaya Indonesia. Jadi bukan hanya dari kaum orang tua saja yang nonton tari topeng ini, dan lebih banyak sekarang untuk anak muda yang melestarikan budaya dan mengembangkan budaya, seperti antusias para pemuda-pemuda sekarang tertarik dengan budaya Indonesia. Ya, tari topeng ini kalau asal-usul ya istilahnya, sebutlah kalau istilah saya kan sejarah lah istilahnya kan gitu. Kalau kita melihat sejarah tari topeng ini sendiri, bahwa di Cirebon itu tari topeng itu sudah ada semenjak abad 10. Abad 10 di seni tari topeng di Cirebon ini sudah ada. Nah, kemudian ketika di abad 13 ini mulai dilestarikan lagi gitu istilahnya, mulai dikembangkan lah kasarnya kan gitu.
upaya saya itu juga udah tugas generasi, saya juga orang generasi, jadi harus mempertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Itu tadi saya sebagai pelaku seni yang mau mengajar, melatih kepada siswa-siswa sebagai generasi bangsa juga. Jadi dalam itu di dalam satu kegiatan seni, pertama saya harus mempertahankan dengan cara melatih dan membina, tujuannya untuk melestarikan seni budaya. Sangat berpengaruh sekali ya. Di Cirebon mempunyai satu seni pertunjukan, satu seni yang mempunyai artinya nilai-nilai adiluhung, dan itu juga artinya identitas, salah satu identitas bangsa, seni budaya. Identitas bangsa itu dengan seni budayanya itu. Seni yang mempunyai adiluhung. Adiluhung ini sangat kompleks sekali. Adiluhung itu dengan atas dan bawah dan lain sebagainya. Susah kalau kita terjemahkan adiluhung itu. Jadi ya itu tadi sebagai jati diri bangsa. Intinya jati diri bangsa. Jadi kalau bahasanya istimewa ini saya juga tidak menyangka gitu istilahnya ya. Tidak menyangka ada istilah istimewa kan gitu. Karena saya secara pribadi kan sebutlah katakan ya saya pelakunya kan gitu. Jadi ibaratnya saya hanya bisa menyampaikan gitu, atau istilah dalam pertunjukan sih hanya bisa mempertunjukkan gitu. Terus tiba-tiba ada muncul muncul penilaian istimewa dan seterusnya, itu barangkali seleksi alam mungkin kan gitu. Tetapi dalam hal ini adalah keistimewaan, bahwa istimewa mungkin dibanding dengan seni dengan tarian topeng yang lain gitu, termasuk tarian topeng di daerah lain, bahwa kita tadi di awal bahwa ini tari topeng ini setelah dikemas oleh Sunan, ini menjadi suatu bentuk kesenian tari topeng yang istilahnya sempurna kan gitu. Di gaya selangit atau versi selangit ini kita tetap mempertahankan tradisi istilahnya. Artinya tradisi bukan saja pertunjukannya istilahnya kan, tetapi kita mempertahankan juga kelestarian, kelangsungan pelestariannya, yang disebut istilahnya bahwa tari topeng itu diusahakan ini secara turun-temurun gitu, secara turun-temurun, bahwa tetap kita harus mempertahankan bahwa kita yang menyampaikan tari topeng itu harus turunan yang memang masih bener-bener laki-laki misalkan gitu, keturunannya semua laki-laki gitu. Nah mungkin itu juga barangkali menjadi kriteria ini istimewa gitu. Mohon maaf kalau dibandingkan dengan gaya-gaya yang lain, ini sudah mulai agak bergeser gitu. Ya, tentunya di sini kalau kita gabungkan semuanya, bahwa di tari topeng itu sendiri diciptakan atau dibikin gitu, diproduksi itu tentunya ketika awal itu untuk sarana, kebutuhannya itu untuk sarana atau media penyampaian ajaran, kebenaran atau kebaikan buat kita sesama gitu. Jadi ada istilahnya, ini kesenian
Seni itu kan kalau istilahnya bahasa kita di Cirebon tuh, seni itu orang dulu nyebutnya namanya tontonan kan gitu. Jadi ini kita dulu bikin tontonan ini yang untuk tuntunan gitu, seni untuk edukasi gitu. Ya, dukungannya itu seperti tadi, saya mengajar, saya membina, membuat satu organisasi untuk menampung para generasi muda yang mempunyai talenta-talenta. Kita tampung untuk dibina dan mengembangkan melalui mereka-mereka itu, agar seni budaya bangsa tetap bertahan, lestari, dan sebagai satu benteng untuk membentengi untuk seni-seni budaya yang dari luar yang tidak sesuai dengan budaya kita saring, kita cegah. Kalau untuk dukungan pasti ada, karena kita udah di zaman era modern dan kita juga mengembangkan lewat sosial media seperti Instagram, TikTok. Kita kembangkan setiap kita nonton tari topeng di Sanggar Tari Panji Asmara, kita sebisa mungkin untuk memvideokan lah, habis itu kita bisa upload di sosial media. Apalagi sekarang era TikTok lagi naik, jadi kita sebisa mungkin kita bakal konsisten buat ngepost di TikTok. Untuk proses pembelajaran di sanggar ini sendiri, kita ada dua pilihan. Pilihannya yaitu satu pilihan secara alami, istilahnya tradisi, atau secara otodidak kan gitu. Dua pilihan secara umum, secara mungkin yang akademik gitu, akademis istilahnya kan gitu. Nah, tentunya dua pilihan ini yang saya tawarkan pada istilah saya kan pada cantrik sanggar itu sendiri. Kita tawarkan, ini cantrik mau pakai pola mana, mau belajar dengan cara yang seperti apa gitu. Ketika misalkan mau memilih dengan pola yang umum, ya berarti nanti kita sesuaikan dengan pola pembelajaran yang pada umumnya kita ada di manapun. Nah, kalau misalkan memilih pembelajarannya memilih dengan pola-pola tradisi gitu, nah ini kita istilahnya dengan pola khusus istilahnya gitu. Terkait kalau pola tradisi itu ya tadi sekilas saya mengalami ketika dulu saya mendapatkan pembelajaran itu gitu. Jadi kita memberi tawaran kepada anak-anak, kepada cantrik itu, silakan mau pilih yang mana kan gitu. Anak-anak hampir semuanya yang ikut belajar di sanggar ini kebanyakannya yang memilih pola-pola yang umum kan gitu. Karena apa? Mungkin kalau istilah saya, kalau ikut dengan pola yang khusus, pola tradisi, terkait dengan pembentukan atau harus mau merasakan betul rasa namanya menari itu seperti apa, yaitu yang saya alami dulu. Belajar menari itu disertai juga dengan yang namanya tirakat misalkan kan gitu, atau istilahnya mungkin puasa lah kan gitu. Itu kalau pola atau konsep yang secara tradisi gitu. Jadi setelah saya menonton tari topeng di Sanggar Tari Panji Asmara ini, saya melihat di internet juga bahwa
Pak ini seorang maestro atau master di bidang tari topeng ini, dan juga saya menanyakan kepada warga sekitar tentang Pak Inu bahwasan beliau sangat lihai dan telaten untuk mendidik murid-muridnya dan kaum muda. Ini juga saya sulit untuk menjawabnya kan gitu. Jadi awalnya sebenarnya yang maestro itu kan bapak saya almarhum. Kemudian karena di sini kita ada tradisi yang tadi turun temurun gitu, bahwa kalau ibarat suatu tahta itu tahtanya diserahkan ke saya gitu, sehingga mungkin mahkota yang dipunyai almarhum bapak saya itu mungkin diserahkan ke saya gitu secara putranya gitu, yang memang meneruskan perjuangan atau perjalanan almarhum bapak saya, sehingga tahta maestronya juga mungkin saya pakai kan gitu. Harapannya ya nggak muluk-muluk sih istilahnya, kita tetap ingin terus bisa melestarikan khususnya seni tari topeng ini, pada umumnya seni tradisi Cirebon gitu. Harapannya pula bahwa walaupun di tengah-tengah zaman yang globalisasi, walaupun di tengah-tengah zaman yang sudah modern ini gitu, kita tetap seni tradisi itu memiliki tempat atau memiliki wadah yang mumpuni lah istilahnya. Dalam arti bukan istilahnya wadah itu bukan sanggarnya. Artinya yang dimaksud tempat itu bahwa seni tradisi, seni tari topeng ini tetap ditempatkan di porsi-porsinya gitu, tetap gitu. Ketika ada tradisi, upacara, adat apa gitu, nah itu ditempatkan di sana. Ada seni tradisi itu ditampilkan.